Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada netizen yang saya hormati dan tentu saja yang telah dan sedang menyimak konten ini di situasi yang tentu saja masih dalam kondisi musim hujan, kita berharap harus berhati-hati dan jaga kesehatan supaya aktivitas kehidupan kita bisa lebih baik dari waktu ke waktu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk selalu beramal dan berbuat baik. Kembali pada tema kita, bahwa esok hari, tepatnya tanggal 21 Desember, di Manahan Solo akan terjadi pertandingan yang sangat menentukan. Bahkan kalau saya bilang pertandingan ini merupakan hidup mati timnas kita. Apabila berhasil menang melawan Filipina, berapapun skornya, kita tentu akan bisa masuk semifinal. Karena saat ini Indonesia berada di peringkat 2 dengan nilai 4, sedangkan Filipina berada di peringkat 3 dengan nilai 3. Asumsinya adalah Filipina ini dengan kemarin berhasil menahan seri Vietnam 1-1 di Filipina. Momentum ini perlu dimanfaatkan oleh timnas kita karena kita mempunyai istirahat yang jauh lebih banyak waktunya. Kita mempunyai 5 hari istirahat, sedangkan Filipina tentu dari hari Rabu, mereka tanggal 18 bertanding, kemudian langsung ke Solo, nanti tanggal 21 kembali bertanding melawan Indonesia. Ini tentu saja akan berpengaruh kepada kebugaran, sehingga tentu saja game plan dari Sintayong akan sangat menentukan. Dan susunan pemain tentu Indonesia bisa memanfaatkan kembali peran dari Marcelino Ferdinand, kemudian tentu didukung oleh Asnawi sayap kanan, Pratama Arhan di kiri, kemudian tentu penjaga gawang diharapkan adalah Cahya Supriyadi. Dan ini menjadi satu kondisi yang harus dimanfaatkan yang sebaik-baiknya, karena di depan chemistry dari Victor Detan dan Rafael Streit ini tentu saja mempunyai chemistry yang lebih baik dan sangat baik. Terbukti kemarin hampir saja membobol gawang Vietnam. Tetapi tentu saja momentum ini, chemistry yang sudah berjalan dan berlangsung ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Harapan kita semua tentu tetap menjaga momentum, menjaga peluang, sekecil apapun peluang itu harus dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Marcelino Ferdinand yang kemarin baru saja absen melawan Vietnam karena akumulasi atau terjadi kartu merah, yang tentu saja ini sangat merugikan kita. Tetapi apapun itu, bisa kita maklumi dari tayangan-tayangan yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa memang pemain-pemain kita dari Ferrari, Marcelino, Pratama Arhan, kemudian Asnawi, tentu saja ini membimbing adik-adiknya untuk bisa memberikan yang terbaik kepada timnas kita. Kalau kita perhatikan sama-sama, juga terjadi momentum yang ada persitegang antara Sintayong dan Pak Erick Thohir tentang keluhan Sintayong bagaimana padatnya kompetisi ini. Tetapi tentu saja Sintayong harus juga memahami bahwa memang menurunkan tim 22 atau U22 ini sudah merupakan sesuatu yang realistis, dan apapun hasilnya tentu kita harus menang melawan Filipina, karena bagaimanapun juga ini adalah sesuatu yang terbaik yang harus kita lakukan. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa AFF ini kok tidak bisa masuk dalam kalender FIFA? Karena Asia ini sudah terlalu banyak
ada AFF, ada WAFF, ada kompetisi-kompetisi yang lain. Sedang mungkin Piala Eropa hanya Piala Eropa saja, sehingga tentu besok akan ada namanya Super Eropa, yang tentu saja ini juga akan dipertimbangkan oleh Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA untuk menentukan. Dan inilah sulitnya kenapa AFF ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Tentu saja karena luasan dari Asia, khususnya Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, dan seterusnya, Asia Barat, tentu saja ini juga menimbulkan polemik. Yang menjadi korban siapa? Ya tentu pemain. Pemain yang tentu dengan kondisi ini, mereka kadang tidak dilepas oleh klub, dan seterusnya. Harapan kita sekarang adalah Indonesia otomatis semoga bisa memenangkan melawan Filipina, meskipun ada beberapa pemain Filipina yang kemarin memberikan sewor akan bisa mengalahkan Indonesia dengan mudah, tapi itu pun ya wajar-wajar saja karena ya biasa lawan memberikan sewor, memberikan ancaman-ancaman yang mungkin memberikan ciut nyali Indonesia, tetapi kita terbukti sudah mengalami hal-hal yang positif dalam sebuah event, dalam sebuah turnamen, dalam sebuah event pertandingan internasional. Tentu saja ini menjadikan kita tantangan, apakah kita mampu untuk menggulung Filipina ataukah bagaimana hasilnya. Karena kalau kita biarkan misalnya momentum ini terlepas, kemudian kita masih salah passing dan seterusnya, tentu saja ini akan merugikan kita. Tapi apapun itu, semoga Sinteyong beserta tim pelatih sudah mempertimbangkan siapa-siapa yang siap nantinya untuk main di hari Sabtu, tanggal 21 di Manahan. Dan harapan besar kiranya kita bisa masuk dalam semifinal. Tapi apapun hasilnya tentu kita harus mempercayakan tanggung jawab besar ini pada pundak anak-anak kita di timnas U22 ini, atau mungkin sebutannya juga tim senior, tapi memang yang ditampilkan adalah U22. Tapi apapun itu kita harus optimis bahwa dengan talenta-talenta yang ada, kemarin seperti Muhammad Maulana, kemarin juga menampilkan sesuatu yang besar, yang ofensif. Pemain dari Arema ini juga sangat baik, termasuk Doni Tripamungkas. Orang Boyolali ini juga sudah menampilkan hal yang sangat positif. Kemudian terdukung dengan yang lain. Dan ini Kadek Arel, Marcelino Ferdinand. Kemudian nanti ada beberapa pemain-pemain yang cukup, dan kita punya senjata, Robi Darwis dan Pratama Arhan, yang mungkin telah dicoba oleh Sinteyong. Firestyle bisa ditempatkan di mana-mana, yang ini bisa juga menambah kondisi, memungkinkan kita untuk memenangkan pertandingan. Yang paling penting, jaga momentum untuk tetap optimis juara, tanpa harus meremehkan yang lain, dan kita buktikan kita adalah tim yang kuat, tim yang solid, dan tim yang mempunyai chemistry untuk juara. Sehingga ke depan apabila memang jadi masuk semifinal, tentu akan ada tambahan pemain yang tentu saja kita nantikan kehadiran Justin dan Ivar Jenner. Mungkin ada kejutan-kejutan lain yang akan diberikan oleh Sinteyong atau Pak Erick Thohir. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang kita tunggu dan kita perhatikan. Semoga kita tetap juara, jaga momentum, dan tetap bersemangat untuk mengabdi pada kepentingan negeri dan berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara melalui sepak bola. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Kepada sahabat netizen, saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan, sehingga channel ini bisa berkembang. Semoga harapannya semakin lama akan semakin besar, dan tentu saja akan bisa bermanfaat untuk semua pihak. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.